kami bingung juga karena ini simpang siur kan terkait dengan pemberitaan ini seperti apa, keinginan dari kedua belah pihak ini seperti apa. Kami berusaha untuk tetap tidak berpihak. Kemarin kita juga sempat komunikasi dengan Densu, saya juga komunikasi dengan Novi, Eri. Nah, kira-kira petunjuknya seperti apa nanti mungkin saya serahkan ke Pak Menteri gitu. Ya terima kasih lah, ini memang perlu kita komunikasi ya. Saya, Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Fuji dan teman-teman di sini semua ingin apa yang sekarang ini terjadi ada pelajaran yang ke depan tidak hanya buat kita tapi buat masyarakat luas lebih memahami dan mengerti aturan-aturan yang ada ketika mengumpulkan donasi. Itu yang kita inginkan. Karena terus terang memang belum semua tahu, belum semua ngerti juga gitu bahwa pengumpulan donasi itu harus melalui proses yang diurus oleh badan hukum. Jadi tidak boleh perorangan, harus yayasan atau apapun yang berbadan hukum. Setelah itu kalau pengumpulan donasinya itu hanya tingkat kabupaten atau kota, cukup bupati, wali kota. Kalau antar kabupaten kota, provinsi. Kalau lintas provinsi harus Kementerian Sosial, meskipun harus dapat rekomendasi juga dari bawah. Itu pun dengan peruntukan yang jelas. Untuk apa mengumpulkan ini? Untuk bencana, untuk membantu, atau untuk membantu orang, pihak-pihak tertentu atau seperti apa? Dicantumkan di situ. Kalau sudah terkumpul, itu jika mendapat donasi lebih dari 500 juta, harus diaudit oleh akuntan publik. Kalau 500 ke bawah, itu cukup intern badan hukum tersebut. Jangka waktunya 3 bulan. Jadi setiap bulan diperbaiki, setiap bulannya. Jadi kalau kita lihat dana Kompas Kemanusiaan itu, terus SCTV, apa itu, komunikasi dan lain sebagainya, itu kerjasamanya atau izinnya dengan kami. Itu banyak lagi yang lain, tidak hanya minta izin, bahkan di dalam penyalurannya kadang-kadang bekerja sama dengan kita. Ya, tapi pada dasarnya hak penyaluran itu berada pada badan hukum yang mengajukan. Ini yang tidak disadari, ini yang kami terus terang mungkin itu ada ketentuannya lagi. Jadi setiap kegiatan-kegiatan perusahaan ataupun swasta yang menyelenggarakan door prize atau undian, ya, door prize atau undian itu 10% harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Itu juga ada lagi itu. Jadi ada aturan-aturan yang kita memang perlu sosialisasi ke masyarakat, dan kita butuh bantuan gitu. Tidak oleh kalangan media tapi juga pemangku kepentingan yang lain termasuk para pengacara, para penegak hukum dan lain-lain, itu supaya masyarakat lebih mengerti, karena hasil yang kita dapat itu pun nanti kita kembalikan ke masyarakat untuk kepentingan rumah tidak layak huni, untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin memerlukan pengobatan tetapi tidak bisa dibiayai oleh BPJS gitu, dengan penyakit-penyakit khusus. Jadi kembali ke sana semua. Nah, saya senang juga Mas Pablo misalnya mengadvokasi para donatur. Itu boleh juga, karena donatur juga punya hak untuk mengetahui digunakan untuk apa gitu. Kalau tidak digunakan untuk tujuan awalnya kan bisa kecewa gitu, bisa keberatan, mungkin bisa mempersoalkan. Nah, jadi itu saya ingin memang dialog, diskusi, penting banget untuk mewakili para donatur. Itu harus ada yang mewakili para donatur. Nah, sekarang Novi ini adalah pihak penyelenggara, ya kan? Densu pihak yang membantu penyelenggara untuk memperoleh dukungan lebih luas. Gitu. Sementara Agus Salim pihak yang dibantu. Karena pihak yang dibantu ini juga mungkin perlu pendampingan hukum, maka si Farhad masuk. Gitu. Ya boleh aja, semua sih boleh, tapi kita kembali ke niat baik. Itu saya bilang berulang-ulang,
semua ini kan awalnya niat baik. Ya mari kita kembali ke niat baiknya itu dulu. Setelah itu bersedia saling memaafkan. Ini modal besar untuk meluruskan semua. Dua-duanya mau. Nah, tinggal nanti Mas Pablo bantu dari sisi teman-teman donatur ini. Prioritas pertamanya, mari Mas Agus Salim ini kan perlu penanganan medis ini. Bukan perlu berita ini sebenarnya ini Mas Agus Salim ini ya, saya cukup serius gitu. Nah, ini yang jadi masalah besar gitu. Alhamdulillah sih udah sampai titik itu. Mudah-mudahan minggu depan ini ya. Kemarin Pak Wamen menyaksikan gitu. Mungkin minggu depan ada semacam deklarasi damai. Oh, nah, saya mohon nanti Mas Pablo juga ikut menyaksikan, semua ikut menyaksikan. Harapan saya begitu. Oke. Itu kira-kira saya. Sedikit memang didasari dari rasa menjaga moral para donatur ini, Iya. ya kan, yang khawatir kalau dana ini diselewengkan ini kan dia nggak mau lagi memberikan donasinya ke depan. Makanya kita inisiatif mengumpulkan 8.000 donatur. 8.000 loh Pak. 8.000 data itu. Iya, iya. Dan ini fenomenanya menarik juga, Pak Menteri. Jadi ternyata banyak WNI kita di luar negeri sana itu yang ikut juga memberikan donasi. Gitu, nah itu makanya jadi ini juga masukan juga buat Kementerian. Ini bukan cuma lingkup Indonesia. Ya, ya. Ini tadi kalau sampai ke luar negeri, ya ini gimana diatur? Ya, apalagi ya. Nah, jadi memang di lapangan kita banyak menemukan adanya kekosongan hukum. Ya, ya. Jadi law in booknya ini nggak mencatat apa yang law in actionnya gitu. Ya. Nah, itu aja sih yang perlu disampaikan. Ya bahkan lintas negara. Kalau kita sampai lintas provinsi, lintas negara, tapi bagian besar kan WNI juga. WNI kan? juga, dia punya rekening Indonesia. Iya, iya. Jadi kita punya database donaturnya, kita adakan polling juga. Polling, jadi memang kalau dari hasil polling itu sebagian besar berharap bahwa dana ini diberikan kepada Agus, namun terhadap sisanya inilah yang maunya ini diberikan kepada korban-korban yang lain. Ya, itu nanti. Nah, itu yang Ini kan belum sama sekali untuk berobat sama sekali. Hanya 200 itu untuk keperluan lain malah. Kalau tidak salah loh ya. Novi sendiri tolong ini diberi masukan juga bahwa dia harus mendapatkan izin. Kemudian dia harus mau mendatangkan akuntan publik untuk mengaudit semua bantuan yang sudah diterima. Dan gitu lumayan, berarti aturan bisa diikuti. Tolong dibantu itu. Kalau enggak bisa bermasalah. Kalau ini mempersoalkan lewat ini mas ini bapak-bapak ini bermasalah kan, bisa bermasalah. Sudah ada ya nomor perkara. Iya itu kan. Bahkan sudah diundang, sudah dipanggil kita oleh persidangan. Tanggal 8 kita sudah harus membacakan gugatan Pak Menteri. Ya, makanya ini kalau bisa belum 8 ini kalau bisa udah selesai. Selesai. Gitu. Nah, maksud saya itu udah, tapi tetap kita awasi kan gitu. Nah kalau bisa ya supaya clear dulu ya. Jadi clear dulu dan mau sepakat fokus untuk Agus bahwa nanti sisanya segala macam kan kita awasi bersama. Berarti gugatan itu nanti bisa dilanjutkan kan kalau Novi sebagai penyelenggara negara misalnya tidak memperbaiki. Kami bingung, kami pengen segera selesai, tapi pada saat selesai begitu ada pertemuan kami dicecar. Kalau begitu ngapain harus ada polling? Nah, selalu seperti itu. Ya nanti saya bilang lah kita bantu untuk menetralisir itu akan kita bantu. Jadi pasti kalau kita kumpul semua kita jelasin nanti poin-poinnya ini semua bicara, yang mewakili donatur bicara, penyelenggara bicara, nanti Mas Densu bicara, Agus pihaknya Agus juga bicara. Kita harus pulihkan, nggak tega juga sama nanti kalau ketemu orang ini gimana kok. Saya bilang kenapa kebawa ke pemberitaan sementara penanganan medisnya jadi terbengkalai, terabaikan. Jadi kenapa donatur ini akhirnya bisa muncul? Karena adanya mediasi yang dilakukan di Gedung Juang yang kami anggap itu deadlock. Deadlock yang mana dua opsi ini sudah tidak bisa dipakai. Ini usang. Iya. Karena deadlock, akhirnya kami inisiatif, yuk kita buat yang namanya polling, sekaligus ada kuasa elektronik dengan materai elektronik juga di sana.
Jadi teman-teman yang ada di luar kota semua donatur mengisi, memberikan kuasa kepada kami. Sampai hari ini terkumpul 577 kuasa yang sudah kami himpun. Dan ini bertambah terus setiap hari. Iya. Nah, saya bilang sama teman-teman, ini kalau setiap hari bertambah beban kita semakin besar. Harusnya cepat selesai. Pokoknya mudah-mudahan nanti ada pelajaran yang baik sehingga ke depan masyarakat juga bisa lebih selektif, penyelenggara juga lebih